Bu, dengerin baik-baik. Jangan sampai nanti pulang dari majelis ini hanya sekedar keluar kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Setelah diberikan susu oleh ibu kita, makanan oleh ibu kita, dengan takdir Allah, kita makin membesar, akhirnya menjadi anak-anak. Allah lah yang membolak-balikan tubuh kita yang tadinya kita hanya telentang. Tiba-tiba Allah mentakdirkan menjadi tengkurap. Setelah tengkurap, Allah mentakdirkan kita bisa miring ke kanan, miring ke kiri. Lama-lama kita ditakdirkan oleh Allah menjadi duduk. Setelah duduk, Allah mentakdirkan kita bisa berjalan. Alhamdulillah. Setelah menjadi anak-anak, mulailah kita tahu ini ibu kita, ini ayah kita, ini saudara kita, ini dunia. Kita tahu mulai ini makanan yang enak, ini makanan yang tidak enak. Begitulah jalan takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita menjadi anak-anak, ibu bapak sekalian, Allah membuat kita makin membesar. Jadilah kita seorang remaja. Seorang remaja. Mulai tumbuh rambut kita yang lebat. Badan kita makin kelihatan besarnya. Mulai tumbuh gigi kita yang sempurna. Pendengaran kita yang sempurna. Mata kita yang sempurna. Mulai ketahuan cantiknya. Mulai ketahuan jeleknya. Mulai ketahuan hidung mancungnya. Hidung peseknya. Mulai ketahuan kulitnya putihkah, hitamkah. Begitulah Allah takdirkan kita menjadi seorang remaja. Setelah menjadi seorang remaja, Allah pun makin membesarkan tubuh kita menjadi seorang yang dewasa. Bu, makin dewasa kita makin mengetahui tentang mana yang haram, mana yang halal. Mana yang kita makin tahu, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita makin tahu ketika kita sudah menjadi dewasa, mana yang kita mau pilih jalannya, jalan A atau jalan B, jalan C atau jalan D. Apakah kita terus dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran yang sempurna? Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala suruh memilih mau jalan Allah atau bukan jalan Allah. Orang dewasa, setelah dewasa kita mengenal jodoh kita. Yang laki-laki mengenal istrinya, calon istrinya. Yang perempuan mengenal calon suaminya. Setelah mereka berumah tangga, sudah mungkin keluar putra-putrinya, anak-anaknya. Mulailah kita berubah yang tadinya menjadi seorang yang dewasa, berubah menjadi orang tua. Ibu bapak sekalian, menjadi orang tua. Mulai mikirin anaknya, bagaimana sekolahnya. Mulai berpikir bagaimana suaminya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bahkan lama-kelamaan berpikir bagaimana keadaan cucu-cucunya. Begitulah orang tua. Beban di pundaknya mulai terasa berat. Berat memikirkan bagaimana kehidupan daripada keluarganya. Apalagi seorang suami mulai berpikir tidak peduli panas, dingin, jauh, dekat, dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang suami, dia tidak berpikir bagaimana dia sakit, yang penting anaknya makan. Yang anaknya bisa minum, anaknya bisa sekolah, rumahnya bisa kebayar listriknya, rumahnya, kreditannya, hutangnya bisa lunas. Bagaimana dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mulailah ayah kita berpikir bukan untuk dirinya, tapi buat keluarganya. Seorang ibu mulai berpikir bagaimana bukan untuk dirinya, tapi bagaimana keselamatan anak-anaknya. Bangun tidur, dia mulai beraktivitas di dapur. Tidak capek, tidak lelah, tidak mengeluh. Ada pakaian kotor, dia cuci pakaian tersebut, tidak peduli walaupun bukan dia yang pakai. Dia mulai tidak berpikir untuk dirinya, tapi berpikir bagaimana untuk anak-anaknya.
Dia masak, walaupun lapar, dia tidak peduli. Setelah dia selesai makan, tidak langsung makan. Dia panggil anak-anaknya, panggil suaminya, makan. Sudah tersedia. Begitulah orang tua. Tapi yang paling akhir adalah setelah kita menjadi orang tua, ibu bapak sekalian, kita akan dipanggil menjadi mayit. Ruh kita akan dicabut. Dari bayi, remaja, anak, remaja, dewasa, orang tua. Maka saat ini ketika kita sudah mempunyai anak, putra putri, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, kita menunggu kapan kita menjadi mayit. Kapan ruh kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan ruh kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya? Begitulah kehidupan kita lama-kelamaan. Pasti jenazah kita akan masuk di dalam keranda, di dalam kurung batang. Pasti kita akan disolatkan oleh keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Pasti kita akan dibawa ke pekuburan, dimasukkan ke liang lahat. Pasti kita akan memakai pakaian serba putih dengan 3 lembar kain putih. Yang pasti juga kita akan dimandikan oleh keluarga kita untuk menuju ke keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita datang ke majelis ini, berzikir, bermunajat kepada Allah, kita tahu dari cabang bayi, dari anak-anak, dari remaja, dari dewasa, dari orang tua, sampai suatu saat ketika kita masih duduk seperti ini, suatu saat kita akan menjadi mayit, kita akan meninggal dunia. Tidak ada kata kalimat yang terterap di dalam bibir kita, dalam bibir keluarga kita yang kita tinggalkan, kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtaghi fima atakumud daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu berupa kebahagiaan. Cari. Di mana? Di negeri akhirat. Kita harus cari, ibu bapak sekalian. Ngaji harus rajin karena pengen bahagia kita di akhirat. Zikir mudu rajin karena kita pengen bahagia di akhirat. Baca Al-Quran harus rajin. Kenapa? Karena kita pengen bahagia di seorang istri berbakti kepada suaminya karena pengen bahagia di akhirat. Seorang ayah, seorang kepala rumah tangga harus membahagiakan anak-anaknya dalam ilmu agama, di dalam akidah, di dalam sunnah Nabi besar Muhammad SAW, karena dia tahu dia ingin membawa keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima atakumullah daral akhirah. Carilah kebahagiaan, carilah jalan. Uber. Di mana kebahagiaan di akhirat itu? Adanya di majelis zikir, di majelis taklim, ibadah kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah, itulah ngejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Suruh jangan lupain bagian kita di dunia. Kalau akhirat 70%, dunia 30%. Jangan salah. Dunia 70%, akhirat 30%. Salah. Makanya orang-orang Islam itu suruh ngejar dunia, jangan banyak-banyak. Apalagi sampai lewat 50%. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Apa yang kita mau bawa di alam barzah kita? Mobil kita, rumah kita, tanah kita, usaha kita, tabungan kita, uang kita, istri cantik kita, suami bagus kita. Mana yang kita mau bawa, ibu bapak sekalian? Itu semua? Lah, tidak. Yang kita bawa adalah amalun soleh. Yang kita bawa amal soleh. Nggak ada yang kita bawa apa, ibu bapak sekalian. Semua jabatan kita, bahkan presiden sekalipun. Coba lihat mana presiden yang membawa titelnya. Tidak ada. Dulu waktu jadi presiden, ajudannya berjejer. Ketika dia berdiri, ajudannya berjejer. Ketika dia ingin datang ke suatu tempat, diperiksa dulu.
ada pas pampresnya, ada intelijennya, ada TNI-nya, ada polisinya, ada sekretariasnya, ada segala macam atribut-atributnya, memeriksa dia, memeriksa tempat. Adakah tempat yang bisa mengancam kepresidenannya dia? Tapi setelah dia meninggal dunia, saat ini kuburannya apakah ditunggu oleh pas pampres? Kuburannya apakah ditunggu oleh ajudannya? Apakah kuburannya ditunggu oleh orang-orang pembantu-pembantunya yang dia percaya? Lah, tidak. Tidak sama sekali. Dulu ada orang kaya, hebat betul orang kaya tersebut. Bahkan apapun dia bisa beli. Mobil mewah, rumah mewah, hotel, usaha dan lain sebagainya. Apa saja yang dia inginkan. Selalu saja ada harta dia yang mendampingi dia. Mau makan enak di restoran yang paling mahal, ada siap. Walaupun satu suap makanan tersebut harganya 5 juta rupiah, dia bisa bayar. Dia pergi lagi ke Singapura, dia makan siang. Dia pergi lagi ke Malaysia, dia makan sore. Dia pergi lagi ke Eropa, dia keliling dunia dengan hartanya. Tapi apakah ketika dia berada di dalam alam kubur, di alam barzahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masihkah ada pelayanan? Masihkah hartanya yang dulu dia simpan masih berada di dekatnya? Lalu dia bilang sama malaikat, saya banyak harta. Hai malaikat, nggak usah diperiksa. Adakah bisa begitu? Lah, tidak. Malaikat tidak peduli kau kaya. Malaikat tidak peduli kau miskin. Tidak peduli kau punya jabatan. Tidak peduli kau pengusaha. Orang yang terkaya di dunia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentugaskan malaikat, maka akan diperiksa siapapun dia. Dan tidak peduli itu orang kaya, orang miskin, ulama, kiai, ustadz. Kalau mau digebuk di dalam alam barzah. Kalau mau dipukul di alam barzah. Kalau mau diazab di alam barzah. Siapapun kau, tidak peduli. Yang cantik akan hancur badannya. Yang ganteng akan hancur badannya. Cuma satu yang tidak akan hancur dan akan selamat. Siapakah dia? Orang-orang yang membawa amalun soleh. Orang-orang yang senantiasa hidupnya bersahaja, ibu bapak sekalian. Hidupnya selalu bersahaja. Apa itu bersahaja? Kalau dia diajak dalam kebaikan, tidak pernah mundur, pasti dia lakukan selagi masih ada waktu. Semaksimal mungkin dia kerjakan. Itu namanya orang yang bersahaja. Hidupnya tiap malam tidak lepas dari mengingat Allah. Ketika dia sendiri mengingat Allah dalam zikrullahnya. Ketika dia beramai-ramai, dia datangi majelis ta'lim, majelis zikir. Karena disitulah teringat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cari akhirat. Cari akhirat dulu, baru cari